Halloween emang udah selesai, tapi hiburan bergenre horor masih belum selesai. November awal kita didatangi oleh Kultus Iblis karya Bobby Prasetyo. Nah, di minggu berikutnya kita kedatangan Sijin, yang merupakan remake dari film asal Turki dan sangat populer berjudul Sicin. Sampai 6 film malahan guys. Indonesia berhasil membawa IP ini ke layar lebar dengan cita rasa dan suasana yang khas banget sama negara kita. So, ini dia pengalaman yang gue rasakan setelah nonton film ini. Universe, let's talk about it. Sijin menceritakan tentang Irma yang di awal punya masalah sama asmaranya, di mana Irma menyukai sepupunya sendiri bernama Galang. Padahal si Galang ini udah punya istri dan anak cewek yang cantik banget. Suatu ketika, Irma datang ke seorang dukun bernama Iksan agar usaha buat ngedapetin Galang bisa berjalan sesuai keinginan. Makanya, dia rela ngelakuin dan ngorbanin apa aja untuk ngedapetin Galang. Tapi sayang, hubungan asmara terlarang ini menyebabkan Irma mengandung anak dari Galang. Dan dari sini kalian udah tahu dong tindak lanjutnya mau kemana. Nah, karena keinginan itulah Galang gak setuju. Karena sedari awal hubungan ini sudah salah. Dari cinta menjadi obsesi, akhirnya Irma datang lagi ke Iksan untuk melanjutkan aksi lainnya demi Galang. Kegilaan ini semakin menjadi lantaran Irma menargetkan istri Galang untuk dihabisi. Iksan menyetujui hal tersebut dengan menjalin kerjasama dengan bangsa jin paling keji yang pernah ada. Persyaratan sulit pun berani dia tempuh, berikut sama konsekuensi yang harus Irma terima. Aksi pembunuhan secara perlahan ini akan dia terima perlahan selama 5 malam, menurut penuturan dari si dukun kampret ini ya guys ya. Nah, pertanyaan basicnya, apakah usaha Irma ini secara utuh bakalan berhasil? Atau ada pergolakan yang mau gak mau juga harus dialami Irma selama santet tersebut berlangsung? Silahkan disimak sekarang juga karena masih tayang di seluruh bioskop daerah kalian guys. Sijin membawa nama Hadrah Daeng Ratu yang berduet dengan penulis KKN Desa Penari. Siapa lagi kalau bukan Laila Nur Azizah atau Lele Laila. Di sini para jajaran cast yang dilibatkan diantaranya ada Anggika Bolsterli sebagai Irma, Ibrahim Rishad sebagai Galang, Niken Anjani sebagai Nisa, Delia Hussein sebagai Wulan, Messi Gusti sebagai Sofia, anak dari Galang dan Nisa, serta masih banyak lagi guys. Karena sifatnya remake, artinya beberapa dari materi aslinya gak akan diganti dong ya. Nah, apakah hasilnya sama serem dengan versi Turkinya? Ini pendapat gue. Sijin masih membawa benang merah cerita yang sama persis dengan versi Turki, di mana konflik cinta ditolak dukun bertindak masih jadi premis orisinilnya. Tapi sedikit pembeda dari film ini dan hal yang tentunya memuaskan gue dari sajiannya adalah gore-nya. Terpampang lebih brutal dan lebih sadis dari versi asli. Beberapa modifikasi dan penggunaan elemen ritual dan momen eksorsisme yang ikonis masih disajikan. Suka banget. Apalagi ketika dipadukan sama tata sinema yang apik, permainan grading color yang mumpuni, serta teknis lainnya yang sangat-sangat proper. Makanya gak heran, PH Rapi Film bisa dikatakan sebagai raja terakhir dari penyajian beberapa film horor yang segi teknis dan penyajiannya enggak main-main. Permainan lakon mereka juga terbilang bagus-bagus, apalagi sang karakter utamanya. Anggika Bolsterli berhasil menampilkan sekaligus membuktikan kepada penonton bahwa dia juga termasuk aktor yang fleksibel, di mana dia bisa melakoni peran apapun dan dari genre apapun. Tentu saja hasilnya selalu bikin puas. Main di komedi bisa, drama apalagi. Sekarang sebagai cewek yang terobsesi sama sepupu sendiri, development dan aktingnya juga bagus guys. Kak Niken Anjani masih apik menunjukkan kualitasnya sebagai protagonis yang masih memorable dan gak ketinggalan. Supporting aktornya juga bermain dengan porsinya masing-masing. Ada momen yang enggak kalian duga bisa dilakoni oleh seorang supporting actor dengan pengadegannya yang bikin geleng kepala, saking seremnya. Terus disokong juga sama production music dan scoring yang wow banget, dan ngeblend juga dalam setiap momen seram dan penyajian jumpscare-nya. Nah, momen favorit gue ada satu di sini dan ditampilin juga di dalam trailer. Bagi gue, momen itu serem parah sih. Dan sempat dibahas kalau dalam proses kreatifnya sempat ada kejanggalan, di mana harusnya ada 12 orang, tiba-tiba nambah 1. Dan itu udah dikonfirmasi sama tim kalau mereka cuma bawa ekstra sebanyak 12 orang aja. Well, after that, merinding gue makin menjadi-jadi. Tapi ya, pada intinya momen gore dan jumpscare-nya udah disajiin sangat-sangat proper dan luar biasa. Tapi ada tapinya juga nih. Cuma sebelum itu gue perlu mengingatkan lagi kalau ini berdasarkan sama opini pribadi ya guys ya.
Menurut gue, keceleknya film ini masih ada guys. Salah satunya ada di penulisan dialog yang, mohon maaf, repetitif, alias ada yang diulang-ulang. Dalam kondisi tertentu, dialog ini beneran kerasa diulang demi untuk mempertegas sekaligus menyatakan kebingungan sang karakter yang ujungnya bikin boring. Selain itu, benang merah cerita yang sebetulnya masih potensial tapi datang di momen yang belum tepat. Di mana horor Indonesia sudah mulai kreatif mengangkat soal urban legend dari masing-masing daerah. Kemudian ada yang menyajikan psychological horror, terus ada juga yang menyajikan horor bertemakan kultus, di mana sebenarnya merupakan hal sama yang dibawakan oleh Si Jin. Tapi, andaikan film ini datang lebih awal, di tahun 2016 misalkan, film ini bakal jadi spesial banget dan temanya juga gue akui berhasil membabat habis tren horor kita tahun itu, di mana banyak horor lokal yang serba minus dan berantakan. Kemudian, garis besar cerita memang enggak sepenuhnya menyajikan hal baru guys. Ini bisa dialami bagi kalian yang udah nonton film asli dari Si Jin. Nggak salah kalau kita nggak merubah materi asli filmnya, tapi menurut gue kita juga sangat diperbolehkan mengeksplorasi lebih jauh dan lebih kreatif lagi untuk sebuah benang merah kisah yang tergolong usang menjadi lebih fresh dengan semua tatanan produksi dan visualnya yang udah proper banget ini. Lalu, babak akhir yang dibikin lebih sederhana dan ditutup dengan sebuah teks epilog yang sebetulnya kurang nampol untuk dinikmati. Sajiannya terbilang masih kurang cocok untuk menutup sebuah horor fiksi. Karena ya, ini bukan film biopik by the way. Kenapa bisa dibuat seperti itu? Terus juga memang berasa datang dan pergi gitu aja. Walaupun beberapa momen dijelaskan di bagian akhir dengan gamblang dan mudah dimengerti. Terakhir adalah motivasi sang karakter utama untuk mendapatkan sesuatu tapi belum diceritakan juga. Makanya penonton diminta kayak, udah ikutin aja, tanpa diceritain lebih lanjut kenapa sih kok Irma ngotot banget mau dapetin Galang yang notabene-nya adalah sepupunya sendiri. But yeah, at the end gue masih belum klop sih sama skripnya, meskipun potensial. Overall, Si Jin punya dua hal yang menurutku bisa jadi pertimbangan kalian buat nonton film ini. Pertama, kalau kalian pengen lihat official teaser dari Pemukiman Setan karya Charles Ghazali, yang mana film ini juga dari Rapi Films bersama Caravan Studios dan Magma Entertainment, kalian bisa lihat sebelum film Si Jin dimulai. Kedua, kalau kamu perlu wahana mistis yang memacu adrenalin dan sajian yang beneran serem dari produksinya, kalian wajib nonton ini. Si Jin punya setiap momen ritual dan teror santetnya matang ketika disajikan, serta aksi 5 malamnya yang punya tensi ketegangan yang stabil. Masih tayang di bioskop, jadi silahkan nonton dan rasakan serem serta sadisnya Irma untuk ngedapetin cinta dari sepupunya ini ya guys ya. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung di membership community. Dan terima kasih untuk super thanks-nya pada video ini. It's time for me and Bang Eka has to sign out. And until next time.